المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Itu orang yang menuntut ilmu, ya, muta'alim. Jadilah kamu orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu nggak bisa karena dasarnya nggak ada. Nulis udah gemeteran, pendengaran udah kurang tajam, ya nggak. Pendengaran udah kurang apa? Tajam. Au muta'aliman, au mustami'an. Yang ketiga jadi orang yang mendengar. Di sini banyakkan mana orang yang mendengar sama orang yang belajar? Masih bagus. Mendengar juga masih bagus, belajar juga. Cuman kedudukannya yang keberapa? Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu mustami'an. Kemudian yang keempat, au muhibban, atau senang. Ada orang yang menuntut ilmu, ngaji, ya ada gurunya, jamaah, lalu kita senang. Cuman hadir kadang-kadang enggak. Karena sibuk, karena repot. Ketika ditanya, kok sampean kalau hari Ahad subuh tidak hadir, kenapa sih? Repot saya, nggak bisa hadir, nggak sanggup hadir karena banyak kesibukan. Tetapi dia cinta. Saya cinta dengan orang yang ngaji, cinta dengan ilmu. Cuman kalau cinta, jangan hanya di bibir saja. Tapi kalau ada rezeki kirimin. Karena al-muhajirin sedang membangun. Mudah-mudahan semua kita kirimin ya. Kirimin apa kita? Ya supaya cepat jadi. Cepat jadi pembangunan, alhamdulillah itu sedekah jariyah. Luar biasa itu. Nah, kemudian yang keempat kan muhibban, cinta. Wala takun khomisan. Jangan jadi orang yang kelima. Apa orang yang kelima itu? Ilmu enggak, ya, belajar juga enggak, dengerin juga enggak, cinta juga enggak, malah nyela. Yang kelima apa? Jangan kamu menjadi orang kelima. Patahlak, kamu binasa. Jadi orang yang kelima itu tahlak, binasa. Na'udzubillah min zalik. Mari kita perhatikan tentang kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, hadis yang ke-262. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, ja'ala, menjadikan, ma yakhruju, apa yang keluar, min ibni Adam, dari anak manusia, masalan lid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini singkat tapi padat, punya pelajaran buat kita yang sangat mahal harganya. Apa yang dimaksud Allah jadikan bahwa bahwa Allah menjadikan apa yang keluar dari anak Adam. Kira-kira bisa tebak apa yang keluar dari anak Adam? Nah, kalau kita habis makan nasi uduk sama ayam goreng, lalapnya ketimun, sambalnya sambal kacang, kemudian perut kita kenyang, ngopi dan lain sebagainya, terus kepengen ke toilet. Ngapain itu ke toilet? Itu ma yakhruju, ya, apa yang keluar itu dari situ, yang kita buang itu dari Nabi Adam, dari anak Adam. Jadi Allah jadikan apa yang keluar dari anak Adam itu perumpamaan dunia. Jadi dunia itu hina sekali. Ya, yang dimaksud dunia itu bukan berarti dia miskin, nggak senang sama dunia, bukan. Orang kaya, hartanya banyak, belum tentu dia cinta dunia.
belum tentu. Orang yang miskin, hartanya kurang, belum tentu dia nggak cinta dunia. Berapa banyak pagi ini subuh orang di pasar begitu banyak cari duit. Ya, padahal penghasilannya biasa-biasa aja. Mereka lupa sholat subuh berjamaah. Ya, mereka lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit mulu yang dicari. Pagi, sore, petang. Nggak mau tahu dah orang mau ngaji, mau kagak kayak. Pokoknya yang penting duit. Ya, sebab duit ini menurut dia nyawa kedua. Ini yang hadir semua pada senang nggak sama duit? Normal berarti. Ya senang di sini sampai di tangan, tidak sampai di hati. Jadi jangan duit itu dianggap segala-galanya. Ya, karena dunia ini Allah menganggapnya nilainya sama dengan yang keluar dari anak Adam. Kan hina sekali. Ya, tidak lebih mulia daripada sayap nyamuk. Tidak lebih rendah daripada sayap nyamuk. Itu yang namanya dunia. Nah, makanya yang namanya dunia itu, jadi semuanya diukur dengan dunia. Katakanlah kalau zaman sekarang ini duit. Semua orang diukur sama duit. Orang duit banyak sama orang duit dikit, mana yang lebih dihormati? Padahal duit banyak juga belum tentu halal yang dicari. Kan banyak sekarang pejabat-pejabat yang korupsi. Bahkan nggak mau OTT dia. Ya bagaimana KPK bisa nangkep kalau OTT nggak ada? Bisa keburu ketahuan, barang buktinya bisa hilang. Jadi macam-macam sekarang ini keadaan dunia. Masya Allah, luar biasa. Nah oleh karena itu, di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Wabtaghi, carilah wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah, apa yang datang kepada kamu tentang kehidupan akhirat. Jadi yang pertama itu disuruh ibadah kita, mencari kehidupan akhirat. Mencari nafkah juga nilainya ibadah. Asal cari nafkah itu niatnya untuk memberi nafkah kepada istri, kepada anak-anak, mendapat harta untuk sabilillah, ya bersedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Itu juga nilainya ibadah. Maka carilah apa yang datang kepada kamu kehidupan akhirat. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah, yang Allah datangkan kepada kamu tentang kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka, jangan kamu lupakan nasib kamu. Ya, apa maksudnya wala tansa nasibaka? Artinya kita harus cari duit yang banyak, sedapat mungkin. Tapi ketika ada panggilan ibadah, berhenti cari duit yang banyak itu. Cari duit yang banyak tuh boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita mampu untuk menghadapi. Nah oleh karena itu ada istilah aina afdalu, mana yang lebih bagus? Orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang bersyukur, mana lebih bagus? Hah? Kedua-duanya bagus. Orang miskin sabar bagus, diridhoi oleh Allah. Orang kaya bersyukur juga bagus, diridhoi oleh Allah. Tapi di antara keduanya mana yang paling bagus? Coba kira-kira siapa yang bisa jawab? Orang kaya yang bersyukur, benar sekali. Cuman orang kaya yang bersyukur, kenapa dia lebih bagus? Karena manfaatnya bukan untuk diri dia sendiri, tetapi juga untuk orang lain.
Karena dengan rezeki yang didapat, kemudian diberikan rezeki itu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Sedekah, zakat, infak. Ya, ini Al-Muhajirin lagi bangun ya. Kalau nggak ada orang kaya yang nggak bersyukur, lama jadinya itu. Tapi di sini di Al-Muhajirin, jamaah pengajian ini semuanya orang-orang kaya yang bersyukur. Sehingga dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, kalau orang miskin sabar hanya untuk dirinya sendiri. Tidak banyak orang yang ambil manfaat. Oleh karena itu berusahalah kita jadi orang kaya yang bersyukur. Karena dunia ini gangguannya, godaannya banyak sekali. Lebih-lebih sekarang orang menghalalkan segala cara untuk mencari harta. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam An-Nasai, Nabi bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang nanti di antara manusia suatu masa. Ini prediksi Rasulullah SAW. Akan datang nanti di kalangan manusia suatu masa, la yubalil mar'u, seseorang itu tidak peduli di dalam mencari harta. Ma akhoza minal mal, ma akhoza, apa yang cari, aminal halal am minam haram, apakah yang halal, apakah yang haram, nggak peduli, mau halal kek, mau haram kek, yang penting banyak duit, banyak harta. Itu diprediksi oleh Nabi. Prediksi Nabi sekarang sudah terjadi nggak? Sudah terjadi kan ya sekarang ini. Orang dalam rangka mencari harta dengan berbagai macam. Bahkan dengan menampilkan sosok seorang ahli agama. Kemudian dia memberikan ceramah, diundang ke sana ke sini. Karena sudah masuk TV, sudah go public. Kemudian ada tarifnya nggak itu? Ada nggak tarifnya? Ini nggak semua. Ya, jadi melalui agama mereka mencari duit. Yang penting dapat apa? Duit. Duit mau halal mau haram, yang penting dapat duit. Banyak sekali orang pada waktu dia belum menjabat, hidupnya sederhana, ibadahnya rajin, ke masjid rajin, ngaji di Masjid Al-Muhajirin aktif. Pada suatu saat dapat posisi yang enak, posisi yang basah. Kalau posisi yang basah kira-kira kedudukannya apa itu? Banjir ya. Alhamdulillah Al-Muhajirin ini nggak banjir, alhamdulillah. Dapat posisi basah. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya sholat subuh berjamaah datang. Biasanya tiap saat datang, seminggu baru datang, kadang-kadang 2 hari baru datang. Lama-lama nggak datang sama sekali. Ditanya, kenapa sih nggak hadir pengajian sholat subuh, kok sekarang udah nggak lagi di masjid? Repot, sibuk, dan segala macam lah alasan-alasan. Nah begitu dapat posisi, godaan tuh banyak sekali. Banyak sekali. Yang kita nggak sangka dia ini bisa korupsi. Ya Allah, zaman sekarang ini. Makanya Nabi sudah memprediksi akan datang di antara manusia suatu masa tidak peduli lagi dia mencari harta. Halal kek, haram kek, sikat terus. Yang penting duit banyak. Karena kalau duit banyak, hidup juga enak. Ya enaknya cuma sementara. Bahkan ada orang yang kebanyakan duit, akhirnya jadi sakit. Kenapa sakit? Karena kadang-kadang makannya juga nggak ngurus. Makannya tidak disiplin. Sarapannya aja di Singapura. Makan siangnya di mana? Di Hong Kong ya. Makan malamnya di mana? Gaya hidupnya berubah. Bahkan karena makanan segala macam masuk,
akhirnya kena stroke, akhirnya kena apalagi diabetes, penyakit-penyakit yang akibat makanan. Kan makanan ini bisa menjadi racun. Kalau zaman dulu makanannya steril, walaupun tidak diperiksa sama yang ahli gizi. Karena dulu makan sayur masak asem, kemudian ikannya ikan peda. Ikan pedanya kita peda zaman dulu, steril. Lalapnya lalap apa, Bu? Lalapnya lalap daun singkong, daun paya. Bahkan daun paya yang mentah aja itu dulu enak. Yang masih muda itu, Masya Allah. Sambalnya juga sambal apa ya? Sambal gandaria. Waduh, kalau orang dulu nggak ada yang sakitnya diabetes, ya stroke, nggak ada orang dulu. Kalau sekarang, Masya Allah itu akibat makanan. Makanya Nabi menyuruh kita puasa, sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu jadi apa? Sehat. Orang yang banyak puasa, insya Allah sehat. Rasulullah itu 63 tahun, sakit hanya 1 atau 2 kali. Umur 63 tahun. Bayangin, jarang sakit lah, boleh dibilang cuma 1 atau 2. Ketika akan meninggal dunia itu, memang mengalami sakit. Tapi orang sekarang macam-macam sakitnya. Apalagi adanya pandemi itu kemarin, sekarang udah mulai hilang ya. Mudah-mudahan pandemi benar-benar hilang dari bumi Indonesia, dari dunia ya. Luar biasa. Nah, oleh karena Allah menganggap bahwasanya dunia itu apa yang keluar dari anak Adam. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Bahkan sekarang orang mencari dunia itu dijelaskan di sini nih dalam hadis. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah, manik tato'a haqqom ri'in muslimin biyaminihi. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Jadi dia memiliki harta orang lain, tanah orang lain, dia akuin bahwa itu punya saya. Dan saya punya suratnya, aktenya ada. Sekarang lagi ramai kan? Dan dia berani bersumpah. Padahal mengambilnya secara tidak sah. Ngambilnya. Faqad aujaballahu lahun nar. Maka Allah wajibkan orang itu masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah. Allah haramkan atasnya masuk surga. Faqala rajulun, ada seseorang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Meskipun yang diambil itu hanya sedikit wahai Rasulullah. Yang dizolimi itu hanya sedikit ya Rasulullah. Qala, sabda Rasul, wa in kana qadiban min arokin. Meskipun hak orang yang diambil itu seukuran kayu irok yang untuk siwak itu kan kecil sekali, meskipun segitu dia ambil, bagi dia wajib masuk ke dalam neraka, haram buat dia masuk ke dalam surga. Hanya sedikit, apalagi kalau hektaran rumah orang diambil, ya enggak. Makanya Al-Quran mengingatkan itu dalam surat Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara sesama kamu, ya, di antara kamu dengan cara batil, dengan cara tidak sah. Kemudian watudlu biha ilal hukam. Kemudian dalam pertentangan itu kamu bawa ke pengadilan, ke hakim. Ini Qur'annya. Untuk apa? Litakulu pariqom min amwalin nas. Supaya kamu bisa makan dari sebagian harta-harta manusia lainnya. Bil ismi, dengan cara dosa, dengan cara tidak halal. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu bahwa itu harta orang. Kamu berusaha untuk ke pengadilan. Kadang-kadang dimenangkan lagi sama pengadilan.
Dan itu terjadi di masa-masa lalu. Makanya masa lalu ada ungkapan, kalau ke pengadilan itu yang menang jadi areng, yang kalah jadi abu. Benar nggak begitu? Berarti ke pengadilan percuma dong. Apakah sekarang masih begitu? Ini zaman dulu tuh, Indonesia masa lalu. Kalau sekarang apa masih begitu, bahwa orang ke pengadilan itu yang didapat bukan keadilan, yang menang itu apa namanya, areng ya, menjadi areng, yang kalah jadi abu. Benar gak itu kira-kira? Ya mudah-mudahan di periode sekarang sih nggak seperti itu. Nah, makanya Allah ingatkan itu, jangan sampai kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang tidak halal, cara batil. Apalagi dikit-dikit ke pengadilan. Ya kita dengarkan di YouTube, ya di televisi, banyak informasi sekarang nggak bisa ditutupi. Masa perempuan istri ngomelin suami bisa masuk penjara? Nggak masuk akal sekarang, saya bingung gitu. Nggak masuk akal. Bayangin coba. Polisi juga kadang-kadang nggak masuk akal di dalam menuntut seseorang. Banyak sekali itu sekarang terjadi. Masya Allah. Mungkin sekarang ini bersih-bersih kali ya dalam periode sekarang ini. Mudah-mudahan orang-orang yang kayak begitu nggak ada lagi. Amin. Terutama pejabat-pejabat. Padahal yang bagus juga banyak. Nah ini semua sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk hadis yang ke-263. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala jawadun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Yuhibbul jud. Allah senang kepada sifat pemurah. Wa yuhibbu, dan Allah senang ma'aliyal akhlak, orang yang akhlaknya agung dan tinggi. Wa yakrahu sabsafaha, dan Allah sangat benci kepada penghinaan atau akhlak yang jelek, yang suka menghina orang, suka menuduh orang macam-macam. Nauzubillah min zalik. Itu Allah benci, tidak senang. Aduh, udah. Air mana sih? Mohon maaf ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Barusan sampai di mana itu? Sampai di Allah benci kepada akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek itu suka menghina orang, menganggap remeh orang, dan lain sebagainya. Itu Allah sangat benci. Makanya nanti di akhirat ada orang yang bangkrut. Orang yang apa? Bangkrut. Itu dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atadruna manil muflis? Sahabat-sahabat ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang-orang yang bangkrut itu di kalangan kami, man la dirhama wala mata, orang yang nggak punya duit dan orang yang nggak punya harta. Itu orang yang bangkrut. Duit nggak punya, harta nggak punya. Kalau kayak kita orang yang nggak punya duit, nggak punya harta, disebutnya apa? Bangkrut kan ya? Pailit. Atau apa lagi selain pailit, bangkrut, pokoknya melarat lah. Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat bilang orang yang nggak punya duit, orang yang tidak punya harta. Qala, Rasulullah bersabda,
Al-muflisu, orang yang bangkrut itu, min ummati, dari umatku, mayyati yaumal qiyamati, orang yang datang nanti di hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin. Di hari kiamat nanti dia membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala ngajinya, pahala salat berjamaahnya, nanti dibawa di akhirat. Dan dia diadili orang ini. Kemudian wayati, lalu dalam pengadilan yang khusus, waqad satama haza, ternyata orang ini pada waktu di dunia suka mencaci maki orang. Wa akala mala haza, dan suka makan harta orang. Wa qazafa haza. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Wa qazafa haza, orang ini waktu di dunia suka menuduh orang macam-macam. Ya, orang dituduh berbuat korupsi, orang dituduh ngambil harta orang dituduh berbuat zina. Ada seorang perempuan baru saja meninggal suaminya, lalu anaknya 3 masih kecil-kecil. Pagi-pagi dia berangkat, si perempuan ini pulang malam untuk mencari nafkah, menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian kadang-kadang begitu dia berangkat, dandan, namanya perempuan kan dandan. Tetangga pada nengok semuanya itu. Ini janda ganjen banget katanya. Coba lihat dandanannya itu. Luar biasa katanya. Jangan-jangan jadi pelakor. Ada kira-kira ibu-ibu yang kayak begitu, Bu? Ini biasa di kalangan ibu-ibu nih. Namanya dia waqazafa haza, dia menuduh orang berbuat zina tuh nggak sembarangan nuduhnya itu. Harus punya saksi 4 orang kalau dia menuduh orang berbuat zina, dan dia tahu bagaimana perbuatannya di kamar itu berdua-duaan. Harus saksinya 4 orang, nggak boleh sembarangan. Dan di kalangan masyarakat kita kadang-kadang terjadi. Makanya orang tadi itu di akhirat dia suka menuduh, wa daraba haza, tangannya enteng, suka mukul orang, mulutnya juga lancang, suka menceritakan kejelekan orang, macam-macam. Nah, ketika dia di akhirat diadili Allah, bahwa orang ini dulu di dunia rajin ngajinya, salat berjamaahnya rajin, suka sedekah, hazihi min haza min hasanatihi, ini kebaikan-kebaikannya, hazihi min hasanatihi, ini kebaikan-kebaikannya. Dinilai oleh Allah tuh banyak ternyata kebaikannya. Fa'in paniat, ketika kebaikannya itu sudah banyak, tiba-tiba datang orang. Ya Allah, orang ini di dunia dulu pernah menuduh saya mencuri, memfitnah saya. Benar, di sana nggak bisa ngelak, nggak bisa. Benar kamu berbuat begitu? Benar ya Allah. Kamu punya pahala, punya, kasih orang itu. Nggak lama lagi datang lagi orang lain. Ya Allah, dulu orang ini pada waktu di dunia suka nyindir saya. Kalau saya mau berangkat kerja, sindirnya apa? Dia berangkat kerja, jangan-jangan kerja yang haram katanya, kerja yang nggak bagus, yang nggak pantas cepat kaya katanya. Benar kamu begitu? Benar ya Allah. Kamu punya pahala, punya, kasih lagi dia. Akhirnya datang lagi. Ya, waktu di dunia orang ini pernah membuat postingan menjelekkan orang lain, disebar luaskan. Sekarang kan begitu. Postingannya apa kira-kira? Yang jelek-jelek. Benar ya Allah. Sampai akhirnya habis semua kebaikannya, karena banyak orang yang menuntut dia. Setelah habis kebaikannya, datang lagi orang nuntut, masih ada lagi. Ya Allah, orang itu pada waktu di dunia tanah saya diambil, nggak banyak sih, cuman sejengkal. Malam-malam dia keluar pindahin patok,
Benar, benar ya Allah katanya. Dia bilang begitu, benar ya Allah. Sekarang kebaikannya kalau ada, kamu masih ada kebaikannya, udah nggak ada. Ambil dosa orang itu, ambil dosa orang itu. Makanya kita kalau ada orang menceritakan kejelekan sama kita, alhamdulillah dosa gua diambil. Jangan kita marah, ya luar biasa. Alhamdulillah. Kalau sama-sama marah, jadi musuh terus. Sebab jadi musuh terus itu bertetangga sangat rugi. Sangat rugi. Makanya dalam hadis ya disebutkan tentang turunnya ayat surat Al-A'raf 199. Gimana bunyinya itu? Surat Al-A'raf ayat 199. Ada yang bisa bacakan itu, ibu-ibu? Dikasih hadiah nih. Mohon maaf, ini bercanda ya. Ayatnya yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berilah maaf kepada orang lain, maafin aja udah. Khuzil afwa, kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, kita maafin. Jangan sampai kita bilang, sampai kapan gua nggak bakalan maafin. Kaku sekali, ada kan orang yang begitu. Udah haji lagi. Ya Allah, jangan maafin aja udah kesalahan orang. Nanti pengadilan Allah nanti di akhirat yang akan menentukan. Wa'mur bil urfi, suruh orang itu supaya berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang bodoh? Zaman sekarang banyak orang yang asal ngeritik, dia nggak tahu terjadi bagaimana kita berusaha untuk memajukan Yayasan Al-Muhajirin. Nyumbang kagak, nyela melulu. Ada nggak yang begitu masyarakat? Nyumbang kagak, ngeritik melulu. Ketika dia dimintai infak, lagi kosong. Nah, akhirnya hadirin sekalian, kehidupan masyarakat yang seperti ini kita suruh supaya berbuat apa? Baik. Kita berpaling dari orang-orang bodoh, jangan diladenin lah. Nah, ketika ayat itu turun, mungkin yang lalu saya sudah pernah sampaikan, saya ulang lagi supaya ingat. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang ayat itu. Ya Jibril, mana hazil ayat? Wahai Jibril, apa arti ayat ini? Al-A'raf 199. Qala, kata malaikat Jibril, innallaha ya'muruka antasila man qata'aka. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kamu. Kalau kayak kita nih yang hadir sudah nyambung silaturahimnya. Sholat berjamaahnya 5 waktu di sini, di pengajian nyambung. Ada syukuran di rumah teman kita hadir, udah nyambung. Jadi kalau silaturahim yang udah nyambung sih gampang. Yang susah silaturahim orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Sampai dia ngomong, sampai kapan gua nggak bakal maafin lo. Putus sudah silaturahim. Nah yang begitu sanggup nggak kita nyambung silaturahim? Sanggup nggak? Tergantung. Kalau lihat ayat ini, hadis ini mestinya sanggup. Nggak apa-apa korban perasaan. Kita yang benar kok. Kita datang ke rumahnya, bawain durian montong 3. Diterima nggak kita? Masa durian montong 3 nggak terima? Menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kamu. Itu. Kemudian yang berikutnya kata malaikat Jibril, wa tu'tiya man haramaka, memberi kepada orang yang pelit kepada kamu. Dia nggak pernah ngasih sama kita. Rumahnya dekat rumah kita. Di depan rumahnya ada pohon mangga, pohon belimbing. Mangganya sedang berbuah. Mangganya dermayu yang mahal lagi. Kita pengen dibawain, kagak dibawain.
Begitu anaknya, tetangga, ini ilustrasi ya, mudah-mudahan nggak terjadi di sekitar Al-Muhajirin. Ilustrasi ini, anaknya lagi ngidam, pengen banget makan mangga itu yang depan rumah, dibeliin nggak mau, walaupun yang mahal, mau yang depan rumah juga. Orang ngidam begitu bukan, Bu? Kemauannya yang bukan-bukan. Akhirnya minta, begitu minta, ya suami saya belum pulang, nanti saya nanya dulu. Ternyata suaminya pulangnya lama. Begitu gas keluar, ya nggak lama 3 hari udah habis mangga. Pelit banget orang itu. Tetangga kita, ini misalnya ya, tiba-tiba suatu saat kita di rumah bikin syukuran. Kenapa? Anak kita ini, cucu kita lahir, kemudian bikin syukuran akikoh. Akikoh laki lagi anaknya, kemudian potong kambing 2 ekor, bikin nasi kebuli. Wah, yang hadir banyak tetangga-tetangga di situ, nasi kebuli. Ini yang hadir pada doyan nggak nasi kebuli? Udah pada tua. Kalau saya sih masih mau. Nah, ketika bikin nasi kebuli, tiba-tiba suaminya ngomong, mah, tetangga kita nggak dibawain tuh. Kok cuma sebelah sana aja nih bawain itu, kok jangan, katanya pelit orang itu. Lo nggak boleh begitu, biarin dia pelit, kita nggak usah pelit. Cukup kita bawain juga, harus. Kira-kira sanggup begitu, Bu? Ini yang suka ngatur bawain tetangga nih, ibu-ibu ini. Jangan, dia pelit katanya. Mangganya udah itu nggak pernah dibawain kita, jangan. Watu tiaman haromaka, berikan kepada orang yang pelit kepada kamu. Walaupun dia nggak pernah ngasih, kita jangan ngomong-ngomong. Kasih dia tuh, wah jangan dia pelit, jangan. Kasih aja, bantu aja dia. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, watakpuah amman zolamaka, memberi maaf kepada orang yang menzolimi kamu. Kita dizolimi, ya nama kita dirusak, dihancurkan, kita ditipu, ya enggak, kita diomong-omongin, kita maafin aja. Kira-kira maafin enggak? Maafin. Itu Nabi suruh begitu, Allah suruh begitu kepada Nabi. Watakpuah amman zolamaka, maafkan orang yang menzolimi kamu. Ini biasanya hidup bertetangga nih, kadang-kadang tetangga sama tetangga marah. Ya, kalau ketemu itu melengos, nggak pernah nanya. Pada suatu saat, ini bertahun-tahun nggak nanya. Yang satu tetangga mau pulang, yang satu mau pergi, lewat gang sempit. Keponggok, mau mundur gimana? Mau balik gimana? Udah keponggok. Akhirnya jalan juga, cuman yang satu ngadep sono, yang satu ngadep sono. Ya Allah ya Rasulullah, gitu-gitu amat orang bermusuhan. Sesama muslim, bertetangga. Tapi kita sebagai muslim yang ahli ibadah, rajin sholat berjamaah, subuh terutama ngaji, akhlak-akhlak yang begitu jangan, buanglah semuanya. Kita akan jadi orang yang bangkrut nantinya. Rasulullah itu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan dalam peristiwa perang Uhud, ya, wa kusirat robaiyatuhu, gigi Rasulullah itu copot, ya, kena batu karena perang Uhud. Kemudian wasujja wajhuhu, dia punya mukanya luka berdarah, ya, sehingga para sahabat merasa berat, merasa kecewa, merasa kesel, sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha alaihim, sumpahin mereka ya Allah, karena mereka sudah menyakiti kamu. Kata para sahabat. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inni lam ub'as la'anan, aku diutus ke dunia ini bukan untuk melaknat. Innama bu'istu da'iyan wa rahmatan, sesungguhnya aku diutus untuk mengajak kebaikan dan memberikan kasih sayang. Langsung Rasulullah doakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu yang aku sampaikan adalah kebenaran, menyelamatkan mereka daripada api neraka. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum kita doa,
Ini sampai setengah 6 aja ya, karena subuhnya malam. Ada yang mau tanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sungguh dia Isa benar-benar menjadi petanda bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan janganlah kamu ragu-ragu dalam hari kiamat. Ikutlah aku, sungguh ini adalah jalan yang lurus. Maksudnya ikutlah aku, ini jalan yang lurus. Gimana maksudnya Pak Kiai? Ya, jalan yang lurus menurut para ulama tafsir, jalan Islam, Shiratal Mustaqim, yang menyelamatkan kita dari dunia maupun akhirat. Itulah jalan yang lurus. Haza Shiratum Mustaqimah. Ini adalah jalan yang lurus. Karena dalam Al-Quran juga Rasulullah pernah turun ayat tuh ya. Fattabi'uni, ikutilah jalan-jalan yang banyak itu ya. Saya nggak hafal, mohon maaf ayatnya. Kemudian Rasulullah memberikan garis yang lurus sekali di pasir gitu. Ada jalan yang kanan, ada jalan yang kiri. Kemudian Rasulullah katakan, haza sabili. Inilah jalanku yang lurus. Haza siratum mustaqim. Itu maksudnya begitu. Jadi jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua nabi-nabi dan rasul-rasul itu jalannya siratul mustaqim. Cuma yang berbeda kan syariatnya. Kalau tauhidnya itu sama semua, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sama. Cuma terjadi penyimpangan para pengikutnya. Sedangkan misinya sama semuanya. Nah, nabilah yang menyempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Dalam ayat itu surat apa? Al-Maidah kalau nggak salah ya. Itu jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Menyangkut dengan tema tadi tentang silaturahmi. Oh, silaturahim. Silaturahmi dengan tetangga. Kemudian kita putuskan silaturahmi itu karena dia non muslim. Jadi kita cek aja itu gimana pun. Bertetangga tidak melihat dia muslim atau tidak muslim. Rasulullah aja pernah menjenguk tetangganya yang Yahudi meninggal dunia. Dijenguk oleh Rasulullah. Jadi tetap kita harus berbuat baik kepada tetangga yang non-muslim, yang kafir. Wajib. Karena bertetangga itu tidak disebutkan kalau yang Islam begini, kalau yang kafir begini, enggak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah memuliakan tetangganya, mau muslim maupun tidak muslim. Bahkan ulama-ulama kita dulu, tetangganya yang bukan muslim dihormati, dihargai, sehingga bisa masuk Islam dia, tertarik dengan ajaran agama kita. Kita tampilkan agama kita yang bagus, akhlak yang bagus, yang sebenarnya itu akan tertarik dia. Jadi tetap wajib kita hormati, tidak boleh kita sakiti. Komunikasi juga boleh, sepanjang komunikasi itu masalah dunia lah, bukan masalah akhirat. Kalau kita doain, jangan kita doain. Dia meninggal, jangan didoain. Tapi komunikasi bertetangga, kita saling memberi juga nggak apa-apa, sepanjang yang diberikan yang halal buat kita. Dan Rasulullah juga melakukan seperti itu. Itulah komunikasi silaturahim kepada tetangga, muslim atau non-muslim. Itu jawabannya. Ada lagi? Udah 5:30 ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita berdoa kepada Allah agar kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana
wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا